Shalom Gereja Kristus. Saya mengucapkan Anda semua untuk selamat datang ke Kebaktian Indonesia hari ini. Dan saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saat ini. Dan saya mau mengajak Anda semua untuk bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dengan mengucap syukur bagi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dapat berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Engkau, di mana kami mau menaikkan puji-pujian kami. Kami mau mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau menyanyikan mazmur bagi Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih ya Yesus. Bekerjalah dengan luar biasa hari ini ya Tuhan. Dan saya percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ada di sini, menjamah setiap pribadi yang mencari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah Tuhan semua persembahan yang kami lakukan hari ini dan semua persembahan yang kami berikan padamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Anda siap untuk memberikan syukur bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan janjinya selalu iya dan amin. Amin. Yuk mari kita sama-sama ucapkan pada Dia dalamnya kasih sayang-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan pada Dia. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari permulaan. Mari kita perkatakan pada Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita. Amin. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia
Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya ya Tuhan, pengorbananmu dan kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Karena di dalam Engkau ya Tuhan, kami merasa tenang karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa
kepada Dia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Benar ya Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Karena hanya Engkaulah Yesus, sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Yesus. Berfirmanlah kami pada hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah, dan kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima firman-Mu bagi dalam hari ini. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, jemaat Kristus di mana saja Anda berada. Saat ini kita masih harus beribadah melalui online karena keadaan pandemi saat ini. Tetapi walaupun keadaan seperti ini, saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Ada amin? Mari silakan ketik kata-kata amin. Haleluya. Kita harus berubah cara kita berkomunikasi. Anda mengetik, saya berbicara. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini adalah suatu kesempatan yang indah. Kita masih dapat beribadah, kita masih dapat membaca Alkitab, dan juga kita dapat mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk pribadi lepas pribadi pada hari ini. Saya katakan kesempatan karena saya percaya dan saya melihat dari Alkitab juga sewaktu membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Kesempatan demi kesempatan. Tetapi saya juga mengerti bahwa kesempatan ini ada batasnya. Jadi mari kita tidak menunggu karena kita tidak tahu kapan kesempatan ini berakhir. Firman hari ini yang kita akan baca dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 7, dan saya akan loncat ke ayat 13 saja. Sudah cukup. Mari kita berdoa sebelum kita membaca agar Roh Kudus mengurapi setiap dari kita, terutama untuk saya yang akan membacakannya. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami masih boleh membaca firman-Mu. Dan kami juga boleh terus beribadah bersama-sama walaupun melalui online ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Dan juga biarlah Engkau urapi setiap dari jemaat-Mu yang mendengarkan dan menanti-nantikan akan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah hari ini dari mulai sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat doa ini hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian,
Saya akan membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru, judulnya Daud dan Mephiboset. Dua Samuel 9 ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, saya akan memberi sedikit gambaran. 2 Samuel pasal 9 ini sewaktu Daud mengingat akan janjinya kepada Yonatan. Ini kurang lebih 15-20 tahun yang lalu. Raja Daud membuat perjanjian dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Raja Saul adalah raja Israel yang pertama kali. Mungkin Anda yang sudah membaca Alkitab di Samuel 1, Anda tahu sendiri bahwa Raja Saul selalu mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Tapi Yonatan begitu sangat mengasihi Daud, dan mereka menjadi sahabat yang kental, yang baik. Sehingga Daud dan Yonatan membuat perjanjian antara dua sahabat yang begitu kusuk dan mengikat. Sehingga walaupun sudah 15-20 tahun berselang, Daud masih teringat akan janjinya kepada Yonatan. Oleh karena itu dia bertanya di ayat 1 ini. Saudara, Daud ini benar-benar seorang hamba Tuhan yang mencari hati Tuhan. Firman pun menulis seperti itu. Karena walaupun sudah 15-20 tahun, dia masih ingat. Dan dalam jangka waktu 15-10 tahun itu, Raja Daud sering berperang dengan kesibukan memerintah, dan juga harus berperang melawan kerajaan-kerajaan lain. Tapi setelah semua itu, dia masih ingat akan janjinya. Mari kita teruskan. Ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, Engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Saudara, nama Ziba ini Anda ingat-ingat, karena saya akan menjelaskannya lebih lagi mengenai karakter Ziba ini. Ayat ketiga, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara sekalian, di sini ditulis di dalam firman ayat ketiga ini, Raja Daud mengatakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Menurut ahli-ahli teologi, dalam ayat-ayat ini Raja Daud sebenarnya menunjukkan atau mengilustrasikan suatu kasih yang Tuhan punya, yang menunjukkan kasih karunia Tuhan, di mana Raja Daud juga dijadikan ilustrasi kedatangan Kristus Yesus nanti, yaitu kasihnya yang tanpa pamrih, kasihnya yang setia. Oleh karena itu di sini ditulis, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah, kasih yang tanpa pamrih. Bukan kasih karena legalistik, karena dia sudah berjanji, tapi kasih memang dia benar-benar mengasihi sahabatnya Yonatan. Ayat keempat, tanya raja kepadanya,
"Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Dan juga saya garis bawahi tempat di mana anak Yonatan ini hidup, yaitu di Lodebar. Lodebar dalam bahasa Ibraninya artinya tidak ada padang rumput. Tempat di mana tidak ada padang rumput. Jadi mungkin Lodebar ini mungkin dikatakan daerah yang kurang begitu disukai atau daerah yang kurang begitu enak untuk dijadikan tempat tinggal. Ayat kelima, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Saya garis bawahi juga mengambil dia. Jadi Raja Daud bukan saja menyuruh Ziba untuk memanggil, tetapi bukan hanya memanggil, tapi saya bayangkan dia akan mengirim kereta kerajaannya atau kereta istana untuk menjemput Mephibosheth ini. Mari kita teruskan ayat ke-6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephibosheth?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Ayat ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasih-Mu kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenek." Nah, di sini terjemahan bahasa Indonesia nenekmu, tapi saya yakin ini salah cetak. Saya yakin ini harusnya nenek moyangmu, Saul nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jadi di sini kita sudah baca cerita mengenai Daud dan Mephibosheth ini. Saya akan loncat ke ayat 13. Demikianlah Mephibosheth diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara sekalian, cerita Mephibosheth ini di mana dia satu-satunya keturunan Saul yang masih hidup. Secara latar belakang, kembali kita ke latar belakangnya, pada zaman Daud, di mana ada satu raja yang dikalahkan atau ditaklukkan, biasanya raja baru ini akan mengejar semua keluarga raja yang ditaklukkan dan akan dibinasakan. Jadi tidak ada turunannya yang masih hidup. Ini secara politik mereka harus jalankan itu karena mereka pun raja baru ini takut. Tapi tidak pada Daud. Mephibosheth ini diselamatkan oleh pembantunya atau hambanya. Tapi karena terburu-buru, dia menjatuhkan Mephibosheth ini sewaktu dia masih kecil. Kurang lebih menurut ahli teologi mungkin ada kurang lebih berumur 5 tahunan. Sehingga kakinya menjadi cacat. Begitulah kira-kira latar belakangnya, saudara sekalian. Kita teruskan. Judul untuk pembacaan Alkitab sehari ini, saya beri kasih setia Tuhan yang menolong dan memulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap orang mempunyai permasalahan atau kesulitan. Menurut saya, tinggal tunggu waktunya saja. Jadi permasalahan atau kesulitan akan dialami oleh setiap manusia.
permasalahan dan kesulitan juga tidak melihat bahwa apakah orang itu orang kaya, orang berada, atau orang yang biasa-biasa saja, orang menengah, atau orang yang mungkin tidak berada. Kesulitan setiap orang berbeda-beda. Tantangan setiap orang berbeda-beda. Mungkin kayak seperti saat ini, saya tidak ada kesulitan atau tantangan yang besar selain dalam masa pandemi ini. Tapi saya tahu ada saatnya, ada waktunya saya akan mengalami suatu tantangan. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan akan menolong dan memulihkan saya. Jadi juga permasalahan atau kesulitan tidak memandang apakah saya berkulit berwarna atau orang yang kulitnya tidak berwarna, atau tidak peduli permasalahan dan kesulitan itu ada di mana kita berada. Kita berada di Australia, di Asia, di Eropa, di Amerika, atau di Afrika. Permasalahan ada dimanapun. Tantangan ada dimanapun. Jadi tidak memandang orang itu atau manusia itu, tidak memandang warna kulit, tidak memandang tempat. Setiap orang pasti akan mengalami suatu masalah dan tantangan. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Hampir semua orang mengalami sesuatu tantangan dan masalah yang mirip, yaitu kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa lagi pergi berlibur, seperti itu kira-kira ya. Jadi tantangannya malah menjadi berganda lipat istilahnya. Tantangan atau permasalahan banyak sekali warna-warninya. Permasalahan jasmani, permasalahan jiwani, permasalahan rohani juga. Atau mungkin kombinasi dari jasmani dan rohani, atau jasmani dan jiwani. Kita tidak tahu. Tapi permasalahan itu pasti akan terjadi pada jasmani kita, jiwani kita, atau rohani kita. Kita teruskan saudara sekalian. Sepertinya permasalahan ini menjadikan kita merasa kita tinggal di daerah Lodebar, seperti yang tadi kita baca. Tempat yang tidak ada padang rumputnya. Terjemahan dari bahasa Ibrani. Pada saat itu, suatu tempat yang diterjemahkan atau diartikan sebagai tempat yang tidak ada padang rumput adalah sesuatu tempat yang tidak membuat kita ingin tinggal di situ, atau tempat yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu mungkin tempat itu kering, atau orang-orangnya mungkin yang banyak penyakitnya atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi tempat itu disebut Lodebar, tempat yang tidak ada padang rumputnya, karena ada sesuatu yang kurang menyenangkan untuk orang-orang hidup di situ. Sehingga semua tantangan permasalahan kita itu seperti kita merasa tinggal di tempat yang tidak ada padang rumputnya, atau tidak nyaman. Atau mungkin kita merasa menjadi handicap seperti Mephiboset yang kakinya cacat. Tetapi mungkin kita melihat ada orang-orang yang seperti Ziba, seperti kita tadi sudah baca. Kalau Anda baca lebih lengkap lagi 2 Samuel pasal 9 dari 1 sampai 13, Ziba di sini diterangkan adalah sebagai
bekas hamba Saul. Dan saya menebak Ziba ini tinggal mungkin tidak jauh dari Yerusalem, di mana Raja Daud berdiam. Karena walaupun Alkitab tidak menjelaskan di mana Ziba ini tinggal, tapi sudah pasti Ziba tidak tinggal di Lodebar. Karena dia benar-benar mengatakan waktu ditanya apakah ada sanak keluarga dari keluarga Saul, dia menyebut ada namanya Mephiboset dan tinggal di Lodebar. Saya merasa dia sendiri tidak suka dengan daerah Lodebar. Jadi saya bertafsir bahwa Ziba ini bukan dari Lodebar. Dan juga Ziba ini walaupun dia bekas seorang hamba, tetapi dia mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Tertulis dalam firman di 2 Samuel ini bahwa Ziba itu mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Tetapi dibandingkan dengan Mephiboset, dia tinggal di Lodebar dan tinggal dengan orang yang bukan sanak keluarganya dan hanya mempunyai seorang anak kecil. Pada zaman itu, kalau mempunyai banyak anak, mempunyai banyak hamba, berarti orang itu tingkat keberadaannya lebih baik. Apakah kita juga bisa melihat banyak Ziba-Ziba di daerah sekarang ini? Anda mungkin pernah berpikir, saya percaya Tuhan, saya beribadah setiap minggu, saya orang berbuat baik, saya bekerja keras, tapi kok ada orang yang seperti Ziba yang tidak percaya kepada Tuhan dan orangnya sedikit kurang begitu baik, mungkin karakternya atau omongannya, tapi kok kelihatannya keadaannya lebih enak daripada kita. Kita bisa melihat banyak Ziba-Ziba di sekeliling kita ya. Tapi mari kita teruskan. Jadi kalau ada di antara Anda yang saat ini mengalami situasi seperti itu, merasa tantangan selalu datang bertubi-tubi, merasa tinggal di daerah Lodebar, merasa handicap seperti Mephiboset, saya ingin menghimbau Anda, fokuslah kepada kasih setia Tuhan yang akan menolong dan memulihkan. Yang pertama, yaitu janganlah takut seperti Raja Daud mengatakan kepada Mephiboset pada dalam ayat 7. Yaitu mari kita lihat kembali di ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, perasaan takut sudah sesuatu yang lumrah. Karena ini juga sesuatu perasaan yang Tuhan ciptakan untuk kita menjaga diri supaya kita aman. Tetapi saya percaya jangan takut di sini supaya perasaan takut kita itu tidak menguasai jasmani, jiwani, dan rohani kita. Itu sesuatu perasaan takut yang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita merasa dikuasai oleh perasaan takut. Saya beri contoh lain lagi dari Lukas pasal 8 ayat 50. Firman berkata seperti ini. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat.
Sewaktu saya cari ayat-ayat mengenai Tuhan mengatakan jangan takut, atau firman tertulis jangan takut, waktu saya cari ada kurang lebih 40 ayat yang mengatakan jangan takut. Tapi ingat saudara, jangan takut di sini maksudnya takut yang menguasai. Jadi perhatikan, jangan takut. Contoh dari ayat lainnya yaitu Wahyu pasal 2 ayat 10. Di sini ditulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kita dan mengingatkan kita. Jadi itu yang pertama, janganlah takut sewaktu kita mendapatkan permasalahan atau tantangan. Jangan takut walaupun kita ada di dalam situasi pandemi ini. Karena kasih setia Tuhan akan menolong dan memulihkan. Yang kedua, bertahanlah dan pegang teguh pengharapan kepada Tuhan. Pertolongan akan datang pada waktunya, karena Raja Daud pun setelah 20 tahun lamanya, dia mengingat akan janjinya dengan Yonatan sahabatnya itu. Seperti saya tadi sudah bilang, cerita ini ahli-ahli teologi menunjukkan, memberi komentar bahwa Raja Daud sewaktu dia mengingat akan janjinya ini menunjukkan, mengilustrasikan Tuhan Yesus yang akan datang. Yesus Kristus yang akan datang. Yaitu dia mencari, dia akan menolong, dia akan memulihkan. Seperti sekarang kita sudah tahu, kita hidup dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan sudah berkorban di kayu salib untuk menolong kita, untuk menebus kita. Saya beri contoh dari Lukas pasal 19 ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti Daud teringat bahwa dia sudah berjanji dengan Yonatan akan memberi kasih Allah kepada keturunan Yonatan. Contoh yang lainnya saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Di sini saya mungkin kurang begitu enak membacanya bersikaplah sebagai laki-laki. Saya percaya ada ibu-ibu juga yang gagah perkasa, atau wanita-wanita juga yang memimpin. Jadi mungkin terjemahan bahasa Indonesianya ini kurang tepat, karena dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya tidak membaca sebagai laki-laki, tapi diterjemahkan bersikap kuat dan teguh. Jadi poin yang kedua ini, mari kita bertahan, mari kita berpegang teguh kepada pengharapan kepada Tuhan. Saya beri dua ayat lagi. Dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat firman yang terakhir, dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Ini tentunya yang kita semua sering mendengar.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita bertahan dan berpegang teguh kepada pengharapan kepada Tuhan. Sewaktu kita menghadapi permasalahan atau tantangan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kasih setia Tuhan akan memulihkan. Seperti ayat 2 Samuel 9 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, di sana kita bisa melihat bahwa dari Lodebar, Mephiboset dari Lodebar dijemput dan pindah ke Yerusalem. Di tempat yang tidak ada padang rumput, dijemput oleh raja, dipindahkan ke Yerusalem. Tentunya zaman sekarang saya bayangkan mungkin dari desa kecil dipindahkan, dijemput oleh Scott Morrison untuk tinggal di Canberra. Kira-kira begitu. Dan juga bukan saja tempatnya pindah ke tempat yang lebih baik, lebih enak, lebih tinggi statusnya, tetapi dia juga bersantap dan duduk bersama-sama dengan raja. Jadi tingkatnya luar biasa sekali, dari orang yang mungkin menumpang tinggalnya dengan Amir, tapi sekarang duduk dan bersantap dengan raja. Seperti juga tertulis di kitab Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Kasih setia Tuhan memulihkan, saudara-saudara sekalian. Satu ayat lagi, yaitu Yesaya pasal 46 ayat keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, aku tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Semua ini adalah janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya, di kitab suci-Nya. Mari kita pegang teguh akan kasih setia Tuhan, karena Tuhan setia dan kasih-Nya tidak ada kehabisannya. Saudara sekalian, Bapak Ibu, semoga firman yang kita baca hari ini dari 2 Samuel 9 menguatkan kita dan meneguhkan iman kita, siap untuk menghadapi permasalahan apapun itu dan tantangan apapun juga. Kita siap karena Tuhan setia, dan kita tahu janganlah takut. Kedua, peganglah teguh akan kasih setia Tuhan dan bertahanlah. Dan yang ketiga, kita tahu kasih Tuhan akan datang karena Tuhan setia. Saudara sekalian, sampai di sini saja pembacaan firman pada hari ini. Mari kita terus beriman dan berpegang teguh kepada kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa lagi, dan mari kita terus melayani Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.